Dan nonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanaya Saidina Ajara dari PS22A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil analisis film Babies. Oke, cukup mengejutkan melihat distributor film Indonesia memutuskan untuk merilis Babies, sebuah film dokumenter produksi Prancis yang hadir tanpa dukungan nama-nama besar ataupun tema yang dapat dianggap menjual film ini. Tidak seperti dokumenter kebanyakan, Babies hadir tanpa adanya plot cerita maupun narasi yang dapat menjadi medium penghantar mengenai apa yang sebenarnya ingin disampaikan para pembuat film ini. Babies hanya mengandalkan pilihan-pilihan gambar yang disajikan para pembuatnya untuk bercerita kepada para penontonnya mengenai tema utama film ini, kehidupan dan pertumbuhan para bayi dari beberapa belahan dunia yang berbeda. Ada 4 bayi yang menjadi fokus utama dokumenter ini. Pony Jao yang berasal dari Namibia, Bayar yang berasal dari Mongolia, Mari yang berasal dari Jepang, serta Hati yang berasal dari Amerika Serikat. Sutradara Thomas Balmes kemudian menyajikan kehidupan keempat bayi lucu ini semenjak kelahiran mereka hingga akhirnya bayi-bayi ini mencapai usia 1 tahun. Di dalam perjalanan film inilah kemudian Balmes menggambarkan bagaimana perbedaan kehidupan keempat bayi tersebut yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan sosial orang tua mereka. Hadir tanpa narasi maupun plot cerita untuk menghasilkan perbandingan cara pertumbuhan keempat bayi tersebut. Balmes menyusun tiap tahap kehidupan para bayi ini secara bersamaan dan sistematik. Dari susunan inilah para penonton akan mampu menangkap ide mengenai bagaimana tiap bayi diperlakukan oleh orang tua mereka secara adat dan kebiasaan budaya masing-masing. Tahapan ini mencangkup dari bagaimana cara sang ibu memberikan ASINya, membandingkan bayi mereka hingga bagaimana para orang tua melibatkan bayi mereka dalam kegiatan sehari-hari mereka. Tidak hanya melalui membahas mengenai hubungan para bayi dengan ibunya, Balmes juga tidak melupakan kesempatan untuk menangkap momen-momen ketika sang bayi sedang berinteraksi dengan saudaranya, bayi-bayi lain, hewan peliharaan keluarga mereka, atau malah sedang bermain sendiri dengan mainannya. Justru di bagian inilah banyak terdapat clue faktor yang memang menjadi daya tarik utama dokumenter ini berada. Cara para bayi tersebut dalam menghadapi lingkungan ketika mereka sedang tidak berada dalam pengawasan orang tuanya lah yang membuat Babies terasa lebih hidup. Hadir dengan format sebagai rangkaian gambar yang bercerita ternyata menjadi kelemahan tersendiri untuk Babies. Setelah beberapa saat, rangkaian gambar yang monoton terasa sedikit melelahkan dan membosankan untuk terus diikuti. Khususnya pada beberapa adegan menjelang dokumenter ini berakhir, kehidupan keempat bayi juga tidak seluruhnya berlangsung menarik. Harus diakui, menyimak kehidupan para bayi yang berada di kehidupan rural seperti Namibia dan Mongolia lebih menarik daripada menyimak kehidupan 2 bayi yang berasal dari Jepang dan Amerika Serikat, 2 daerah perkotaan. Cara Balmes dalam menyajikan Babies juga terkesan kurang mendalam. Jika mau dibandingkan dengan dokumenter lainnya, kurangnya narasi lagi-lagi yang menjadi penyebab kelemahan ini, dengan hanya menuturkannya lewat gambar tanpa memberikan penjelasan berarti. Balmes sepertinya hanya mau memberikan perbandingan kehidupan pertumbuhan keempat bayi tersebut dengan tanpa memberikan pendalaman lebih lanjut. Hasilnya, Babies terkadang hanya menjadi sekumpulan gambar manis tanpa memberikan kesan yang berarti. Babies mungkin memang dipasarkan untuk mereka yang memang menikmati kesyahduan dan keindahan dari kehidupan para bayi seperti yang digambarkan di dalam film ini. Berhasil memang
Dengan memanfaatkan banyak cue hasil memang dengan memanfaatkan banyak cue faktor yang diberikan oleh gambar-gambar kehidupan para bayi ketika mereka sedang berinteraksi dengan sekitarnya. Namun, Babies tak pernah lebih dari itu, hanya sekedar menjadi perbandingan kehidupan 4 bayi dari 4 wilayah negara dan tata budaya yang berbeda, yang disajikan lewat gambar-gambar indah tanpa memberikan pengalaman lebih lanjut mengenai topik yang diceritakannya. Jadi, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan fisik, gerakan refleks, motorik kasar, dan halus pada bayi. Apakah ada perbedaan antar negara? Jadi, tidak ada perbedaan refleks bayi antar negara karena setiap bayi mempunyai refleks menyusu pada ibunya. Refleks pada bayi baru lahir atau disebut juga dengan refleks primitif adalah gerakan spontan yang secara alami dilakukan oleh bayi ketika ia mendapatkan sebuah rangsangan tertentu. Gerakan-gerakan ini muncul sejak bayi lahir dan akan hilang dengan sendirinya seiring usianya bertambah. Motorik kasar adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Contohnya, kemampuan duduk, memandang, bertari, naik turun tangga, dan sebagainya keterlambatan perkembangan. Dari keempat negara tersebut mempunyai perkembangan motorik kasar yang sama, hanya mungkin adanya keterlambatan saja. Selanjutnya, bagaimana perkembangan sensor motor dan bahasa para bayi pada setiap negara. Jadi, tahap sensori motor adalah yang pertama dari 4 tahap dalam teori Piaget mengenai perkembangan kognitif anak Piaget. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi, pengalaman sensorik, dan tindakan motorik. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi sensori motor dan setiap negara, yaitu ada usia, medikasi, lingkungan, mood, riwayat penyakit, intubasi, endotrakea. Bisa kita ambil contoh di negara kita. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap sensori motor sang anak, terutama pada masa bayi. Bagaimana sang anak yang dididik oleh orang tuanya dengan perbedaan anak bayi yang sedari kecil dengan babysitter. Selanjutnya, ada bagaimana perkembangan sosio-emosi bayi pada tiap negara. Jadi, perkembangan emosi terjadi sangat kuat pada usia 2,5 sampai 3,5 tahun dan 5,5 sampai 6,4 tahun. Reaksi emosi anak sangat kuat. Anak akan merespon peristiwa dengan kadar emosi yang sama. Semakin bertambah usia, anak semakin mampu untuk mengontrol emosinya. Reaksi emosi muncul setiap peristiwa dengan cara yang diinginkannya dan dengan waktu yang diinginkannya pula. Emosi mudah berubah dan memperlihatkan reaksi spontanitas atau kondisi asli, dan anak sangat terbuka dengan pengalaman-pengalaman hatinya. Reaksi emosi bersifat individual dan memicu emosi yang sama. Namun, reaksi yang ditimbulkan berbeda-beda. Hal ini diakibatkan oleh faktor pemicu emosi. Keadaan emosi anak dikendalikan dengan gejala tingkah laku yang ditampilkan, dan anak sulit menggunakan emosi secara verbal, dan emosi mudah dikenali melalui tingkah laku yang ditunjukkan. Ada juga perkembangan fisik pada bayi. Salah satunya, lengannya sudah bisa bergerak ke arah mulut. Terus belajar menegakkan kepalanya beberapa saat. Mulai bisa menendang-nendang dengan menggunakan kaki. Terakhir, kedua matanya mulai dapat mengamati benda yang bergerak.
Jadi kesimpulannya, di antara keempat negara tersebut memiliki perkembangan fisik yang sama, hanya saja warna kulit yang membedakan. Jadi setiap bayi walaupun berbeda-beda negara, dalam pertumbuhan mereka itu mendapat kesamaan tertentu, dan mungkin perbedaannya keterlambatan waktu dan budaya-budaya yang dikembangkan atau dijalankan oleh negaranya masing-masing, seperti itu. Baik, sekian hasil analisis film Babies yang saya presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kurangnya pembahasan yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.